JCC berjamaah di sini. Ada guru kita Zulkifli Amabas, ada Opung Lamsen yang belum speak up, ada Pak Luga Tampunan, ada Salam Akal Sehat Gurunda Ustaz Sugi juga ada. Komplit di sini jamaah di siang hari ini di JCC. Tapi malah hari ini khusus kepada Bang Nyuma karena memang ada sesuatu yang akan disampaikan, terutama mengenai konten-konten Pak Lamsen yang begitu fenomenal, dan beliau juga punya harus hak jawab kenapa demikian judul-judul kontennya gitu. Tapi sementara menunggu Pak Lamsen, kita diskusi dulu bersama Pak Luga Tampunan dengan abang kita Zulkifli Amabas tentang topiknya sebenarnya Yesus siapa sih? Mau jadi fenomenal terus dibicarakan nggak habis sampai saat ini. Kira-kira begitu. Untuk pertama kali saya beri kesempatan dulu kepada Pak Luga. Silakan Bang Luga, monggo. Iya. Shalom semuanya, selamat siang. Kembali lagi di siang hari ini dialog bersama teman-teman Muslim. Memang untuk mengenal Yesus ini kan memang butuh kekuatan yang luar biasa ya. Yesus berkata sangat sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tetapi lebarlah pintu menuju kebinasaan. Artinya mengenal Tuhan itu sebenarnya justru lah hal yang paling sulit ya. Lebih sulit dari ilmu apapun di muka bumi ini. Ilmu matematika sulit, ilmu elektro sulit, tapi menurut saya yang lebih sulit adalah ilmu tentang ketuhanan. Karena kenapa? Karena musuh kita langsung Lucifer. Itu bapak penyesat. Kalau Yesus memberi gelar kepada Lucifer itu bapak segala dusta. Waduh. Lu sedang berhadapan dengan bapak segala dusta. Mungkin si Bang Juma ini ngebohongin orang mungkin katakanlah 100 kali. Tapi kalau Lucifer itu bapak pendusta. Sanggup gak si Juma ini dan teman-teman Muslim ini melawan bapak segala dusta? Ya, berak aja dia bohong, apalagi dia khotbah gitu loh. Penting aja bohong gitu loh. Ya nggak penting-penting aja dia bohong. Nah, bagaimana kita untuk melawan ini? Makanya kita dibutuhkan. Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak sanggup melawan penyesatannya si Lucifer. Karena Lucifer itu udah bisa dikatakan nomor 2-nya Tuhan ya. Kalau nomor 2-nya Tuhan itu ya manusia tidak mampu melawan penyesatan Lucifer. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, dia memberikan satu pribadi untuk bisa mengalahkan penyesatan, yaitu pribadi Roh Kudus. Makanya setiap orang di muka bumi ini yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan sanggup melawan penyesatan Lucifer. Ya. Lucifer itu menyesatkan itu benar-benar di luar otak dan akal manusia. Ya. Jadi untuk mengenal siapa Yesus, kita butuh banyak konfirmasi ya. Tidak cukup hanya sekedar membaca satu ayat ya, Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Karena Yesus diutus, kita sudah menyimpulkan Yesus bukan Tuhan ya. Karena menurut saya mengenal ketuhanan Yesus itu sangat luar biasa. Jadi saya pun mempelajarinya juga benar-benar bertempur seperti bertempur dalam peperangan, benar-benar bawa parang gitu loh. Jadi siapakah Yesus? Tentu kita harus mulai dari akarnya. Oke Pak Luga. Ya. Bisa segitu dulu ya untuk ya, statement. Mengenal Yesus harus mengenal dari akarnya. Mudah-mudahan Bang Juma bisa mengimbangi keakaran Pak Luga Tampunan sebelum nanti ke Pak Lamsen. Silakan Bang Juma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga ini ya, ketika berbicara mengenai Tuhan, jadi kita semua itu akan mengagung-agungkan sembahan kita masing-masing ya. Jadi apapun yang kemudian manusia hari ini tuhankan, maka kewajiban manusia itu adalah kemudian mengagung-agungkan siapa yang disembah ya. Meski kemudian Tuhannya itu bukan Tuhan, Tuhannya itu bukanlah pencipta, tapi karena kudu disembah maka apapun kemudian argumen akan
bangun untuk menjadikan sembahan kita itu layaknya dialah Tuhan yang benar. Hanya saja ketika kita berdialog lintas agama, maka tentu terkait dengan hal ini yang menjadikan acuan orang-orang itu bisa menentukan sikapnya itu benar di dalam memilih keyakinan adalah bagaimana mereka itu mengedepankan akal di dalam menelaah dan menerima informasi. Nah, tema yang abang saya pilih hari ini adalah tema terkait siapa Yesus menurut Yesus. Kalau sederhananya saya katakan bahwa Yesus menurut Yesus itu dia adalah Mesias. Dia adalah utusan Allah, utusan Tuhan yang kemudian diberi sebuah hikmat untuk mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel agar Bani Israel itu kembali kepada pokok inti ajarannya, yaitu apa yang kemudian dituangkan di dalam kitabnya Nabi Musa. Salah satunya diantaranya adalah jangan ada ilah lain atau jangan ada sembahan lain di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Nah, kemudian ketika hari ini kita melihat adanya perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara pengajaran orang-orang yang mengakui sebagai pengikut agama Musa, ya, dan juga agama dalam arti kata ajaran, ya, dan juga ajaran Kristen, ya, termasuk diantaranya adalah Bang Luga. Itu perbedaannya sangat luar biasa kemudian. Nah, apa yang menyebabkan itu? Karena adanya konsep pemahaman yang menganggap bahwa orang yang datang kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang tadinya mengaku sebagai Mesias, itu berubah keadaannya kemudian ketika yang mengimani itu adalah sahabat Kristen. Yang tadinya Mesias, itu seketika berubah menjadi sang pencipta alam semesta. Dialah Tuhan, menurut pemahaman teman-teman Kristen. Nah, namun kemudian, ya, ketika kita dipanggil untuk menguji data ini, dipanggil untuk menguji iman ini, maka nyata saja bahwa konsep itu kemudian satu, tertolak oleh akal, dua, tertolak oleh kitab itu sendiri, dan yang terpenting kemudian adalah tertolak oleh oknum yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Contoh misalnya, di dalam pengajaran Yesus itu sendiri, bagaimana kemudian dia mewanti-wanti akan datangnya orang yang kelak nanti akan mengajarkan dirinya itu tidak berkesesuaian dengan ajaran yang Yesus pernah ajarkan. Jadi selalu membawa-bawa nama Yesus, tetapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu Yesus sudah menubuatkan dan menyampaikan lebih awal kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, Musa juga mengajarkan kepada pengikutnya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar, seperti yang dituangkan di dalam Mazmur 96 nomor 4, Yeremia 32 nomor 18, Nehemia 4 nomor 14, Nehemia 9 nomor 32, Mazmur 96 nomor 4, dan juga Mazmur 147 nomor 5. Semua di situ menginformasikan bahwa Allah itu maha besar. Artinya Tuhan pencipta alam semesta itu maha besar, maha dahsyat, ya, maha dahsyat, ya, baik itu esensinya, kemudian kekuasaannya maupun tahtanya. Nah, sedangkan Yesus ini mau dia seperti apa, mau dia didudukan sebagai apapun, tetap saja kontraknya dia manusia, tidak bisa bergeser dari itu, kecuali hanya berdasarkan prasangkaan aja, halusinasi, imani aja, dan asumsi atau akal-akalan. Seperti itu, Bang, sementara. Baik, Bang Juma, jadi harus by data, jangan terlalu halusinasi dan berasumsi, Bang Luga, tentang memaknai siapa Yesus. Silakan, Bang Luga. Bang Juma ini kan mengutip ayat, tapi satu ayat dibuang sama dia. Makanya jadilah seperti ini. Dia mengatakan Yesus adalah Mesias. Sudah benar, Yesus itu Mesias. Tapi dia nggak tambahin apa arti Mesias itu. Disitulah dia mati. Nah, makanya kan saya bilang tadi, Juma ini tidak mungkin bisa lawan Lucifer. Lucifer itu bapak pembohong, bapak tukang tipu, bapak penyesat. Di kitab Wahyu dikatakan ia akan menyesatkan bangsa-bangsa. Hanya orang yang penuh Roh Kudus yang bisa mendeteksi penyesatannya Lucifer. Nah, saya ajarin si Juma ya, supaya dia nggak bisa disesatkan oleh Lucifer. Saya ajarin semua. Juma tadi mengatakan Yesus
Yesus adalah Mesias, tapi ada satu poin yang tidak dia menyebutkan. Kalau dia menyebutkan Juma akan menang. Tapi karena Juma tidak sanggup melawan Lucifer, bapak penyesat, bapak pendusta, dia tidak mengatakan Yesus adalah apa itu Mesias. Mesias itu adalah Raja Israel. Kalau Juma berani mengatakan Yesus Raja Israel, saya yakin Islam seluruh dunia bubar. Gak perlu ngomong Tuhan, Raja Israel aja bubar. Berani cuma ngomongin Yesus Raja Israel. Kemarin gue mimpi, di dalam mimpi itu gue debat sama Zakir Naik. Gue mengatakan hal yang sama Zakir Naik. Zakir Naik mengatakan Yesus Nabi Israel. Gue mengatakan kepada Zakir Naik, Yesus adalah Raja Israel. Tiba-tiba Zakir Naik jatuh mukanya dan akhirnya dikalah. Makanya gue pengen nantang dia sekali lagi ya. Tapi dia udah ada di Malaysia. Tapi coba nanti gue atur, bisa nggak dia datang ke Medan nanti. Jadi maksud gue gini, pada waktu Juma mengatakan Yesus adalah Mesias, Juma juga harus berani mengatakan sesuai dengan ucapan Yesus bahwa dia adalah the King of Israel. Itu dulu, nggak usah diperpanjang. Akui dulu bahwa Yesus pernah. Masalah dia nanti rajanya di mana, kerajaannya di mana, itu nanti pelan-pelan. Coba berani nggak dia mengatakan Yesus the King of Israel? Ternyata Juma nggak berani. Nah, makanya dia nggak sanggup melawan Lucifer. Oke bang, suara saya kedengaran? Kedengaran banyak Pak. Oke, jadi gini, saya bukannya tidak ingin ya atau tidak berani mengatakan Yesus itu adalah raja, ya. Bukannya saya Raja tidak. Israel, Raja Israel dulu. Ya, ya. Sesuai dengan ucapan Yesus. Oke, saya bukannya nggak berani bang, cuman itu tadi saya tidak mau menjadi pengikut setan gitu loh. Saya tidak mau menjadi pengikut Lucifer yang suka Kan itu berdusta. kan ucapan Yesus, itu kan perkataan Yesus. Kenapa? Kan ada ayat yang tertulis. Coba. Biarkan dulu Bang, Ya, gantian tunggu, Bang. Bang. Enggak? Iya. Ya. Sabar. Jadi kalau misalnya, Karena tertulis. ya, Iya. jadi kalau misalnya kemudian ucapan Yesus yang adalah raja dianggap sebagai sebuah kebenaran, yang pertama kita harus cari dulu nih, ini informasi dari mana? Kedua, di mana dia pernah menjadi raja, apa nama kerajaannya, dan apa nama pemerintahannya, siapa aja yang kemudian yang menjadi pengikutnya, dan seterusnya. Lalu kemudian, kalau kita melihat by data, Yesus itu lebih banyak menyebut dirinya sebagai anak manusia daripada menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Yesus tidak pernah langsung mengatakan aku ini adalah anak Allah, kecuali mengatakan dia yang kemudian merujuk kepada oknum, entah itu dirinya atau siapa. Tapi semua dalil yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen, Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Yang banyak berpesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, itu adalah, mohon maaf, itu adalah iblis. Iblis lah, Lucifer lah, yang kemudian paling gemar menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan, atau anak Allah, atau anak Bapa. Kalau Yesus sendiri, secara langsung dia tidak pernah menyebut dirinya seperti itu. Nah, ini yang teman-teman Kristen kudu wajib pahami gitu loh. Karena Yesus sendiri itu ketika dikatakan dirinya sebagai anak Allah atau anak Tuhan atau raja sekalipun, itu Yesus tidak mengatakan secara langsung. Yang mengatakan itu adalah Lukas, yang mengatakan itu adalah Markus, yang mengatakan itu adalah Paulus. Sementara pernyataan Yesus sendiri tentang dirinya itu tadi, seperti yang saya katakan bahwa dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Ya, dia menyebut dirinya Mesias, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa akulah raja, ya, raja daripada Israel. Itu tidak pernah dia sebutkan secara langsung, kecuali berdasarkan hasil penyelidikan gitu, bahwa oknum ini kemudian ditengarai pernah mengatakan itu. Kalau kita cari benang merahnya, Yesus itu jadi raja di mana? Layaknya Musa, layaknya Daud, layaknya Salomo. Itu fakta. Kerajaannya ada, pemerintahannya ada, kebijakan dan tahtanya ada, masyarakatnya ada. Kalau Yesus siapa? Raja di mana dia? Nah, ini yang perlu dipahami. Karena dia tidak pernah menjadi raja di Israel, maka kemudian yang menggaungkan kalau dia itu adalah raja Israel, justru itulah Lucifernya. Sekira begitu. Oke. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi gini Bang Juma, Anda juga harus tahu sejarah Israel seperti apa.
kerajaan Israel itu dari zaman Saul sampai zaman kita raja-raja itu terputus karena pemberontakan Salomo. Jadi kerajaan Israel itu sudah hancur di zaman kerajaan Asyur, sudah tercerai-berai, sudah mereka diangkut dalam pembuangan. Nah, jadi karena kerajaan Israel sudah hancur, diangkut dalam pembuangan, maka bangsa Israel ini menanti-nanti seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan itu, dari penjajahan. Jadi itu suara apa sih? Tolong mau dimatiin. Siapa sini? Toh, tangan kaos di bangku dong, di mute. Bentar. Iya. Siapa sini? Bentar. Itu di Bang Juma, itu tempatnya Bang Juma. Tempat Bang Juma. Sorry bang, lagi di kantor bang. Ya. Oh, Oke. apa Bang? Lanjut. Oke. Kiranya. Nah, di mute aja Bang. Lanjut, Pak. Di-mute sebentar. Nah kan, jadi Tuhan mendirikan suatu bangsa, nggak cuma di samping, nggak butuh cuma nabi-nabi terus yang diutus. Tuhan butuh membuat suatu kerajaan. Kalau nabi kan cuma nyampein suara, nah terus disampaikan suara terus mau ngapain? Tuhan ngomong mulu, terus setelah ngomong tuh mau ngapain? Tentu setelah Tuhan ngomong melalui nabi-nabi, tentu finishingnya adalah membuat suatu kerajaan, kan itu. Ya kalau Tuhan cuma utus nabi kan berarti kan Tuhan cuma ngomong. Nah, saya bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan lo ngomong mulu, sebenarnya lo mau ngapain sih? Yang ngomong-ngomong ya mau ngapain gitu loh. Oh, kata Tuhan, aku mau ngomong-ngomong untuk mendirikan suatu kerajaan. Nah, begitu. Jadi kita tidak perlu menunggu nabi, karena kalau mau nabi, emang kita mau ngomong mulu sama Tuhan. Jadi Tuhan ngomong, tujuannya untuk apa? Untuk membuat suatu kerajaan. Nah, begitu. Jadi karena hancur kerajaan Israel ini di zaman Raja Salomo karena penyembah berhala, maka bangsa Israel meminta, maka Tuhan menjanjikan kedatangan seorang raja, yaitu Mesias. Najul aja tidak tahu kalau Mesias itu adalah seorang raja. Dia cuma tahu Mesias, tapi nggak tahu arti Mesias itu apa. Makanya Tuhan berjanji mendatangkan seorang raja untuk memulihkan kerajaan yang sudah hancur. Kalau kerajaan hancur, Pak, itu Nabi tidak bisa memulihkan kerajaan. Nggak mungkin kan Nabi cuma ngomong, woi bertobat, iya setelah bertobat mau ngapain? Nah tentu kan ada dong actionnya. Action itulah raja. Misalnya raja mengirim tentara, raja mengeksekusi. Tuh kita nggak cukup cuma ngomong-ngomong doang. Terus kalau Tuhan ngomong emang ngapain? Kalau istilahnya tuh no action talk only. Kalau Nabi itu berbicara talk only, tapi kalau raja berbicara action gitu loh. Nah, kalau Tuhan cuma ngomong-ngomong mulu sampai selama-lamanya kan lo juga pusing. Gila men, Tuhan ngomong dari zaman Adam nggak berhenti mulu ngomong terus. Nah, setelah kapan Tuhan bertindaknya, itu yang penting. Nah, dengan kalau Tuhan sudah berbicara, tentu Tuhan harus bertindak. Nah, bertindaknya melalui seorang raja, supaya raja itu memulihkan suatu bangsa. Contoh misalnya Indonesia lagi hancur, misalnya lagi gempa bumi. Kan nggak cukup cuma nabi, nanti ada gempa, iya setelah ada gempa Bisa apa? to poin aja Bang Luka, biar enggak. To poin dulu. Iya. Iya. Jadi artinya, bentar dulu. Ya. Saya belum selesai. Jadi artinya kita harus tahu pokok permasalahannya, bahwa setelah nabi tidak perlu lagi nabi diutus. Yang diutus adalah pengeksekusi, yaitu seorang raja, karena raja inilah yang bisa membuat suatu perubahan. Jadi nggak cuma ngomong mulu, lama kata-kata orang, lama-lama nih gila nih Tuhan. Berapa saldo? Ya, Oke. gitu. Jadi harus perlu seorang raja yang membuat satu perubahan. Nabi nggak bisa buat perubahan. Nabi cuma suruhan. Misalnya tolong antar. Tapi seorang suruhan itu nggak bisa membuat perubahan. Yang bisa membuat perubahan itu cuma seorang raja. Makanya kalian harus tahu tugas Nabi itu apa, tugas raja apa. Tugas Nabi cuma penyampai firman. Tugas raja adalah action. Makanya butuh raja. Kalau ngomong-ngomong terus nggak ada rajanya, namanya orang gila. Oke. Silakan. Silakan Mbak Juma. Baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias, pertama yang harus dipahami di sini,
Ya, Mesias itu adalah konsep yang dipahami oleh Bani Israel. Nah, Bang Luga dan teman-teman Kristen hari ini itu adalah orang yang datang belakangan yang kemudian memberikan definisi Mesias bertentangan dengan definisi Mesias yang dimiliki oleh yang punya. Itu permasalahannya kemudian. Kalau di dalam iman Bani Israel yang kepada mereka beruntun nabi-nabi diutus, mereka mendudukkan Mesias itu sebagaimana kadarnya, sebagaimana batasan-batasan Mesias. Kores adalah Mesias, ya. Saul adalah Mesias, Harun juga Mesias, Elisa juga Mesias, Salomo juga Mesias. Satu orang yang mereka tidak imani sebagai Mesias, Yesus. Yang mana satu orang ini tidak dianggap Mesias oleh yang empunya, tapi yang mungut bukan hanya dianggapnya Mesias, bahkan lebih dari sekedar Mesias. Inilah kerja baiknya daripada suksesnya Lucifer itu, menjadikan kemudian yang tadinya Mesias melampaui kedudukannya sebagai Mesias. Nah, ini yang harusnya Bang Luga pahami dengan baik. Kemudian ketika berbicara mengenai konsep Daud menjadi seorang raja, Yesus menjadi seorang raja, itu mustahil terjadi. Kalau kita kuliti by data, di dalam kitabnya Bani Israel, Yeremia 36, nomor 30, di situ Tuhan sudah berikrar, berjanji, Tuhan sudah memproklamirkan bahwa tentang Yoyakim, Raja Yehuda, ia tidak akan memiliki keturunan yang duduk di atas tahta Daud lagi. Sementara Yesus ini, itu nyata adalah keturunan daripada Yoyakim. Berarti Yesus tidak pantas duduk di atas tahta Daud. Berarti apa yang dilakukan oleh Lukas, ya, telah lahir di kota Daud, dia adalah Raja Damai, itu tidak berkesesuaian dengan konsep yang ada di imannya Bani Israel. Artinya salah cetak dia, salah meniru dia, salah asumsi, salah cocokologi pengarang kitab Perjanjian Baru terhadap Yesus. Kenapa? Tidak ada lagi raja yang akan duduk di atas tahta Daud dari keturunan Yoyakim. Tapi lembaga Alkitab Indonesia itu mahir dia sampai Matius 1 nomor 11 itu tidak dituliskan Yoyakim di situ, tetapi loncat kemudian dari Yosia menuju kepada siapa? Kepada Yekonya. Padahal harusnya ada Yoyakim. Kenapa disembunyikan Yoyakim? Karena penerjemah lembaga Alkitab Indonesia sadar bahwa Yoyakim itu tidak ada lagi keturunannya akan menjadi raja di atas tahta Daud. Makanya penulis lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan Yosia memperanakan Yekonya, Yoyakimnya dihilangkan. Kenapa? Karena Yoyakim itu adalah Raja Yehuda yang tidak akan pernah lagi keturunannya menjadi orang yang duduk menjadi raja di atas tahta Daud. Nah, ini yang perlu dipahami. Artinya iman Bang Luga hari ini itu iman halusinasi, itu hanyalah hayalan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah keyakinan yang pada hakikatnya untuk mengimani itu ya kudu wajib meninggalkan akal dan logika. Karena agama itu dibangun dari pondasi-pondasi data, dalil dan akal. Tidak boleh asumsi, nggak boleh halusinasi. Kalau kemudian Yesus adalah raja, dia adalah Mesias, rajanya di mana? Apa nama kerajaannya? Itu tidak ada itu. Jadi ada baiknya kalau misalnya Bang Luga itu ke depannya mau belajar lagi lebih dalam, ya mencermati tentang siapa Yesus menurut Yesus, maka Bang Luga harus menguluti habis tentang Matius 16, satu perikop. Di situ sangat jelas dikatakan siapa Yesus menurut Yesus. Nah, mungkin di tengah-tengah kita ini Bang Luga ada tamu ya, ada tamu yang sok-sok ceramai saya di grup di Japri yang tidak terima saya menceramai. Ya, mungkin bisa saya jawab dikit ya, saya akan dulu. Baik, sebentar Bang, saya suruh dulu sebentar Bang. Teman yang baru masuk, yang dari Kristen, yang menjapri saya protes tentang apa yang saya lakukan selama ini. Habis Bang Luga, silakan Anda bicara. Silakan Bang. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Memang di dalam kitab Yeremia dikatakan Yoyakim itu tidak akan memiliki anak yang akan menjadi raja. Itu betul. Kenapa? Karena memang manusia itu sudah berdosa, ya.
Jadi keberdosaan manusia itu tidak diizinkan Tuhan untuk meneruskan kerajaan Daud. Tetapi di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Mesias akan duduk di atas tata Daud. Nah, makanya Yesus itu tidak lahir dari spermanya Yoyakim. Nggak mungkin, nggak boleh. Karena kenapa? Karena memang benar manusia itu selalu gagal untuk menggenapi rencana Tuhan. Seperti Salomo, dia gagal dia. Makanya kerajaan itu dikoyak, bahkan dilempar. Gitu. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi raja dari spermanya Yoyakim, itu benar. Tetapi dari garisnya Daud, yaitu Yusuf itu kan garis keturunan Daud juga, walaupun Yusuf bukan raja. Dari situlah Mesias itu lahir, dari garisnya, bukan dari spermanya. Makanya pada waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Lalu Nikodemus menjawab secara daging, bagaimana mungkin saya yang tua bangka ini akan masuk ke dalam rahim ibu saya sehingga saya bisa dilahirkan kembali. Sementara yang dimaksud oleh Yesus adalah dilahirkan dari roh, ya, dilahirkan dari roh. Nah, Yesus sebagai raja itu bukan dilahirkan dari spermanya Yoyakim, tetapi dilahirkan dari roh, tetapi menurut garis keturunan Daud. Makanya dia disebut anak Daud secara rohani, karena sebenarnya kerajaan Daud itu adalah kerajaan Tuhan yang diwakili oleh Daud. Jadi seperti itu. Memang Yoyakim tidak melahirkan anak yang sebagai raja. Kenapa? Karena Yoyakim itu adalah manusia berdosa. Oleh sebab itulah Tuhan matikan. Dia punya keturunan, dia punya kandungan, dia punya kemandulan itu, dibandulkan dia supaya dia tidak boleh melahirkan Raja Mesias. Karena yang bisa melahirkan Raja Mesias adalah Tuhan sendiri turun dari langit, dan dialah lahir di dalam perawan Maria, di dalam rahimnya Bunda Maria yang adalah garis keturunan Daud. Jadi tetap Yesus lahir dari keturunan Daud. Oke, itu aja. Oke, makasih Bang Loga. Kita kembalikan dulu ke format sebelumnya ya. Bang Loga boleh stay di sini aja. Ya, format sebelumnya tadi yang di WA untuk mengajak diskusi Bang Juma, silakan speak up. Monggo. Halo. Ya. Ya, silakan Bang, mungkin Andromedia atau Ayrton atau Denny Gunawan atau siapa gitu. Atau silakan angkat bicara. Atau Pak Lamsan Laibahu, silakan siapa aja. Monggo Bang. Sepertinya keluar lagi Bang Andi. Ini nggak ada lagi di partisipan ini. Waduh. Jadi keluar Mas. Romeo Sierra siapa? Romeo Sierra saudara kita. Saudara kita aja rendah. Oke, kalau nggak ada yang mau speak up, silakan Bang Juma ditanggapi lagi itu sambil menunggu yang lain. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Makasih Bang Luga atas tanggapannya. Itu pun juga keliru Bang. Ketika dikatakan bahwa Yeremia 36 nomor 30 tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang menjadi raja, itu juga menjadi buah simalakama. Kenapa? Anak Yoyakim itu ada loh yang menjadi raja, Yekonya. Jadi data demi data yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan saat ini itu ya antabaranta kalau saya boleh katakan. Di dalam 1 Tawarik 3 nomor 15, anak-anak Yosia, anak sulung adalah Yohanan, ini juga menjadi raja, dan itu tepat sekali dari keturunan daripada Yoyakim, anak kandungnya Yoyakim. Si Yekonya itulah yang kemudian menjadi raja nantinya. Artinya bahwa data ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi tabrak-menabrak satu sama lain. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu adalah kerajaan Daud itu adalah kerajaan Tuhan. Justru karena kerajaan Tuhan itulah kemudian harusnya Yesus itu duduk bertahta. Tapi faktanya Yesus tidak pernah duduk bertahta di atas kerajaan Daud. Ya, bahkan untuk mencegah kemudian tentara Romawi yang menduduki tanah daripada tanah yang diperjanjikan oleh Allah kepada Israel, Yesus tidak sanggup. Maka dari itulah kemudian orang-orang Israel ketika Yesus datang mengajarkan dirinya itu adalah utusan daripada Tuhannya Abraham, orang-orang menertawakan dia. Apatah lagi sampai-sampai diimani sebagai raja daripada
orang yang kemudian duduk di atas tahta Daud. Nah, kemudian ketika Bang Luga mengatakan tadi bahwa Yesus itu lahir bukan karena sperma. Nah, inilah yang kemudian Yesus sebut dia itu adalah anak Tuhan, utusan Tuhan. Karena untuk kemudian menolak daripada tuduhan-tuduhan orang yang ada pada masanya, kalau ibunya itu melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan dirinya hamil. Sehingga Yesus mengatakan, tidak, aku ini adalah utusan Tuhan, aku ini adalah anak Tuhan. Layaknya Tuhan menobatkan kepada Efraim, kepada Israel sebagai anaknya. Dan juga orang-orang yang soleh pada masa itu sebagai anaknya. Nah, ini yang tidak dipahami. Ketika Maria kemudian melahirkan sosok manusia tanpa ayah, kan Jibril sudah menerangkan di dalam Lukas 1. Bagaimana kemudian di nomor 26 sampai seterusnya itu, Jibril menerangkan Tuhan Bapa menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang putra yang kelak akan kau namai menjadi Yesus. Jadi Tuhan yang mau, makanya dikatakan sebagai anak Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang lahir, orang yang dihamilkan oleh ibunya tanpa ada persentuhan dari biologis laki-laki. Nah, lalu dikatakanlah dia bahwa Yesus itu lahir atas apa? Atas keinginan Tuhan. Yesus itu lahir dari roh Tuhan. Yesus lahir itu ada dari kalimat Tuhan atau firman Tuhan. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Karena kehendak Tuhan, Tuhan yang menginginkan. Lalu kemudian kenapa disebut sebagai roh Tuhan? Karena anak ini tidak mengalami proses pembuahan layaknya laki-laki dan perempuan bertemu, kemudian ditiupkan roh. Tapi seketika Allah mendatangkan roh dari Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim Maria, sehingga janin berupa Yesus itu hidup. Maka dia disebut dari roh Allah dan juga dia dari firman Allah. Itu tidak salah itu. Yang salah kemudian adalah apa yang diimani teman-teman Kristen hari ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, karena Yesus itu adalah roh Allah dan juga firman Allah. Padahal maksud daripada firman Allah itu kehendak Allah. Maksud daripada roh Allah itu adalah jasad yang kemudian tanpa dibuahi oleh sperma laki-laki, ditiupkan roh dari Tuhan, tiba-tiba hidup, menjadilah manusia, sehingga Yesus itu adalah manusia. Dan itulah yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel, bahwa dia adalah anak manusia yang diberi tugas menerima firman dan kemudian menyampaikan firman, lalu kemudian mengajak orang-orang yang ada di zamannya untuk menyembah kepada Allah, dan kemudian mengajak orang-orang yang ada di zamannya untuk mengakui dirinya sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Nah, nilai kemudian bergeser, baik itu anak Allah, baik itu firman Allah, baik itu roh Allah, baik itu Mesias, itu nilainya kemudian bergeser setelah lahirnya Kristen. Kristenlah kemudian yang mengambil alih semua pernyataan-pernyataan tentang Yesus, lalu kemudian dijadikan sesuatu pujian kepada Yesus, sehingga Yesus itu disetarakan, bahkan menggantikan pencipta alam semesta ini. Inilah yang tidak masuk logika, ini yang tidak masuk akal, gitu loh. Tapi namanya iman, tetap aja diimani, dan tidak ada hak saya untuk melarang itu. Silakan dengan iman Anda, yang pastinya saya hanya menjabarkan bahwa ketika Yesus mengatakan aku adalah anak manusia, itu relevan dengan Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7. Jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku, kata Tuhannya Abraham. Tapi Kristen hari ini kita lihat membuat Tuhan selain Tuhannya Israel bernama Yesus. Dan itulah kemudian yang harus diluruskan selama ini. Terima kasih. Mungkin saudara Adron Media kali ya, sudah muncul ya. Yang tadi ya, atau saudara Ernon. Siapa? Erton. Ada Mas Den Gunawan. Atau Denny Gunawan. Ada Silakan, Denny yang tadi japri saya, silakan. Silakan. Yang merasa menjapri Bang Juma, silakan Bang. Silakan. Baik, Mas Luga ditahan dulu ya, karena tadi ada tantangan dari Silakan. Ya, tadi siapa ya? Tadi mau berdiskusi dengan Bang Zuma, silakan speak up. Mas Erton, ini ada di sini yang baru masuk. Ini Gunawan. Ayo, udah masuk kok diem aja. Saya sambil makan ubi ya, Bang. Boleh silakan. Ya, di sini ada Bang Zuma ya. Ya udah, saya jawab dulu deh, Bang Juma deh.
Nggak bisa jawab, baru kasih ke mereka. Bentar. Saya beri waktu beberapa menit mendatang ya. Yang tadi mau menantang diskusi dengan Bang Zuma, silakan speak up. Rupanya malu-malu kucing ini Mas Zuma. Silakan, Bang Luka, diterusin. Iya, biar nggak gantung, habis saya baru mereka gitu kan. Oke. Gini ya. Yesus itu Tuhan ya, satu. Kalian jangan malu-malu akui dia duduk di sebelah kanan Allah. Posisi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu udah berat ya. Itu udah mengancam nyawa kalian ya. Itu nyawa kalian udah pasti terancam itu. Walaupun, tapi kenapa dia nggak duduk tempat utama? Tetap aja nyawa kalian terancam. Terus saya mau jawab juga yang tadi ya, bahwa Yesus itu raja, kan dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyelesaikan satu pekerjaan, yaitu menebus dosa. Setelah dia menebus dosa, dia naik ke surga. Jangan tanya dulu mana kerajaannya. Kata Yesus, gua belum datang, lu santai aja. Gua belum datang, kata Yesus. Karena Yesus berkata nanti akan datang dia kedua kali menunggang kuda sebagai King of King. Itu yang kalian harus renungkan. Nah, dari sekarang kalian harus sudah berkemas-kemas bagaimana cara melarikan diri, menyelamatkan nyawa kalian pada waktu dia datang menunggang kuda sebagai King of Kings. Itu yang perlu kalian persiapkan, mental, emosi kalian, karena kalian akan dibenamkan ke dalam lautan api sampai selama-lamanya. Jadi kita harus menangkap ucapan Yesus sampai selesai. Jangan sepotong kita khotbahkan, yang sepotong yang lain kita buang, nanti jemaatnya marah. Nanti jemaat yang tadi mau kasih persembahan ke kalian jadi nggak jadi. Yesus kan nanti yang mau jadi raja. Saya nggak bilang sekarang dia jadi raja, dia nanti menunggang kuda. Pada waktu dia menunggang kuda sebagai dengan seluruh jutaan para malaikat, di jubahnya tertulis King of Kings. Nah, itulah kalian cari solusi. Gimana cara nyari solusi luput dari kejaran dari King of King dan pasukannya. Nah, kalau kalian bisa luput, ya silakan coba gitu loh. Jadi posisi Yesus duduk di sebelah kanan Allah juga sudah mengancam nyawa kalian, karena Muhammad pun tidak sanggup duduk di situ. Itu yang kita harus berusaha berpikir itu lurus. Jangan setengah-setengah, separuh-separuh, harus lurus ke depan. Oh iya ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nabi saya nggak sanggup duduk di situ. Kemana lah kita lari? Itu yang kalian perlu pikirkan. Jadi jangan cuma cerita utusan. Ya kalau lu ceritain sepotong-sepotong dari ucapan Yesus sampai kiamat juga nggak akan ketemu. Saya akan selalu bilang, bahkan semua apa yang diucapkan oleh Yesus, termasuk dia duduk di sebelah kanan Allah. Jangankan kalian ya, Al-Quran aja tidak menulis dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Al-Quran itu udah nyerah. Gak mau dia nulis duduk di sebelah kanan Allah. Apalagi nyenggol-nyenggol Al-Quran ini. Oke, Bang Zuma, silakan. Emang iya, Al-Quran tidak menulis Yesus duduk sebelah kanan Allah. Kenapa nggak menulis? Itu aja kan sudah suatu. Bang Zuma untuk dijawab. Sudah suatu bahan berpikir yang harus kenapa ya? Padahal ya poin-poin yang paling penting kok justru malah nggak ditulis. Nah itu, sekalipun itu masih bisa diplesetin. Ya, biar Bang Zuma akan menjawab. Silakan Bang Zuma. Bentar dulu. Maksudnya gini, kenapa hal-hal yang paling penting itu tidak ditulis gitu loh. Jadi apakah ini pertanyaannya itu kenapa hal yang penting tidak ditulis dalam Al-Quran? Siap Mas Zuma untuk menjawab. Monggo Mas Zuma. Silakan. Baik. Jadi gini Bang, apa yang Abang sampaikan tadi Bang Luga ya, itu adalah satu hal yang sangat menarik lah. Kalau misalnya untuk pengantar tidur ya itu bagus. Tapi kemudian ketika Bang Luga mencoba untuk masuk ke dalam ranah Quran, maka saya katakan dengan tegas, Al-Quran itu hanya menegaskan kemudian bahwa apa yang diceritakan tentang Yesus adalah apa yang Yesus pernah ajarkan kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum.
itu berkesesuaian dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, bahwa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Jadi kami tidak mengatakan, tidak ada ajaran bahwa Yesus itu kemudian duduk di sebelah kanan. Tidak ada itu di dalam Al-Quran, karena memang Yesus tidak mengajarkan itu. Yang mengatakan Yesus di sebelah kanan itu adalah Lukas. Boleh kita teliti lebih datanya boleh kita akan teliti lebih supaya lebih akurat kita itu. Yang menyampaikan Yesus terangkat ke langit duduk di samping kanan Bapa itu adalah Lukas. Lukas ini siapa? Nah, makanya dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, di dalam Matius 7, ya, sebelum dikatakan adanya pengusiran terhadap orang-orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias dan seterusnya, itu lebih awal dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, kalau nggak salah Bang Luga ini pernah mengaku sebagai nabi, ya kan? Nah, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti pengikut Yesus sebagai murid Yesus dari Bani Israel. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Kemudian, bagaimana tipikal dan buah daripada pengajaran nabi-nabi palsu itu? Satu, menyeru Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus dan seterusnya. Orang-orang inilah kemudian yang akan diusir. Kalau terkait Yesus akan datang bersama dengan malaikat, bersama dengan kuda-kudaan dan seterusnya, dalam iman Islam itu sudah final. Dia memang akan datang untuk menghakimi, mengadili orang-orang yang kemudian mendudukkan dirinya sebagai pencipta, sebagai Tuhan alam semesta. Ini yang akan diadili. Sehingga nyata di dalam kitabnya, dia akan berseru bahwa orang yang mengatakan aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku, mereka akan dikatakan enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Itu sangat nyata itu dikatakan oleh Yesus di dalam hasil investigasi orang yang kemudian disebut dengan sebutan Matius. Nah, inilah yang perlu dipahami. Jadi Al-Quran itu sudah final. Kenapa umat Islam itu tidak pernah gentar ketika Bang Luga mengatakan dia akan datang, dia akan begini, dia akan dan seterusnya. Di Al-Quran itu sudah final. Dia berseru, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubasyiran bima birasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Itu sudah final di kita di Islam. Jadi kalau Bang Luga mengatakan kenapa kalian tidak takut, tidak perlu takut karena kita sudah final. Yesus memang akan datang menghakimi. Iya, serius loh Bang. Dia akan menghakimi, ya, menghakimi nabi-nabi palsu. Gitu Bang Luga. Kita tunggu yang lain Bang. Sambil makan ubi. Ini mumpung ubinya masih panas. Sambil menunggu yang lain, silakan Bang Luga untuk dijawab. Oke. Jangan lupa sambil makan ubi ya, campur masako. Iya. Tadi udah lihat ubinya Bang? Gini loh ya, Lukas itu kan memang bukan 12 rasul Yesus. Tetapi kan Lukas itu adalah murid dari 12 rasul. Tentu kan informasinya kan dari Matius ya. Markus itu menuliskan Yesus berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu Markus ya, Markus 16. Lalu Kisah Para Rasul juga menulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nubuatan dari kitab Mazmur, kitab Raja Daud, Mazmur 110, duduklah di sebelah kananku, lalu diteguhkan oleh Yesus di Matius 22 bahwa Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi nabi-nabi sudah menubuatkan kalau Mesias itu tahtanya itu duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan tentang anak, dia berkata tahtamu ya Allah untuk selama-lamanya. Jadi itu bukan, sekalipun itu yang tulis Lukas, karena Lukas ini memang talentanya nulis ya. Seorang penulis, dia dapat informasi langsung dari gurunya. Siapa gurunya Lukas? Tentu Petrus. 12 rasul. Karena 12 rasul pun mengakuinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan Paulus juga gitu loh. Jadi pengakuan tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu adalah pengakuan dari mulut Yesus. Dari mana mereka ngarang-ngarang? Itu makna sebenarnya apa alegoris? Itu bukan alegoris, itu real Yesus duduk di sebelah. Makanya gini ya, pada waktu seluruh malaikat di sorga itu kan mengelilingi tahta tuh ya, tahta Bapa dan tahta Anak Domba.
Nah, pada waktu seluruh malaikat itu sujud mukanya sampai ke tanah, Yesus itu tidak ikut mukanya ke tanah, dia tetap bertata seperti ini. Kalian lihat saya kan duduk di tata seperti ini, Yesus tidak duduk. Yesus tidak pada waktu seluruh malaikat dikasih aba-aba oleh Mikael, sembah Tuhan semesta alam. Itu semua sujud, Yesus tetap duduk di singgasananya. Makanya dikatakan di Matius 25, anak manusia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Artinya dia tidak sujud, dia tidak tersungkur, dia malah waktu kepalamu untuk sujud di tanah. Untung aja dia nggak emosi, kepalamu nggak diinjak. Jadi Yesus itu duduk, kenapa dia duduk di singgasana, dia nggak ikut dengan para malaikat menyembah? Kenapa? Ya karena dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalian harus mengenal Tuhan itu harus pintar. Nanti kalian dilemparkan, ini dia udah mendatangi King of, masih ada kesempatan sedikit lagi. Jangan sampai kau sia-siakan kesempatan itu, nanti kau udah dibakar, tahu kan? Gunung Semeru kemarin tuh laharnya kau mau dimasukin. Iya, Joda, jangan ke Semeru. Oke, Mas Zuma silakan dijawab. Katanya Yesus real duduk di sebelah kanan, Pak Juma, real. Oke. Jadi gini ya. Kalau kemudian Bang Luga mengatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan, ya, bahkan Yesus itu menyeru kepada ke-12 muridnya akan duduk di atas tahta juga dia. Ya. Bahkan murid-muridnya juga ikut menghakimi, ya kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian ketika Yesus itu ditanyai di dalam tanya jawabnya beliau bersama dengan Ibu Yakobus dan Yohanes, itu dia mengatakan dia tidak punya hak. Betul. Nah, artinya bahwa ketika Yesus itu tidak memiliki hak, arti daripada duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti dialah Bapa itu sendiri. Arti daripada duduk di sebelah kanan Bapa itu berarti dia adalah salah satu oknum yang kemudian diberi kuasa untuk menghakimi, untuk menentukan, untuk menjadi hakim. Tapi bukan dialah yang menjadi penentu daripada keselamatan seseorang, bukan. Bukan dia menjadi penentu. Bahkan ketika dia di atas muka bumi ini, di dalam Yohanes 5 nomor 27, kenapa dia diberi kuasa untuk menghakimi? Karena dia hanya manusia. Andai saja dia itu adalah pencipta alam semesta itu sendiri, maka dia tidak perlu diberi kuasa. Tapi dialah yang memiliki kuasa itu sendiri. Tapi karena dia manusia yang diutus oleh Allah untuk menjadi jalan ya menuju kepada Bapa, maka dia diberi kuasa itu. Dia diberi kuasa Sebagai raja, sebagai nabi. Mau sebagai raja, mau sebagai nabi, mau sebagai apapun, Beda. pastinya dia. Beda Bang, jangan disamain. Diberikan kuasa sebagai raja, diberikan kuasa sebagai nabi, itu beda, jangan disamain. Ya, terserahlah. Yang pastinya di dalam Mazmur 110, Daud pun diminta oleh Allah untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan Daud, yang itu perlu salah. Itu bukan Daud. Daud menyebut tuannya Daud yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Sama disebut Daud Tuhan. mengatakan demikianlah firman Tuhan ya Kepada Tuhanku. kepada Tuhanku. Ya, betul. Nah, Tuhanku itu Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini kalau kita teliti lebih jauh, kalau dirujuk kepada Yesus, ini kemudian musuh yang mana yang kemudian ditundukkan oleh Allah untuk Yesus? Tidak ada. Bahkan yang ada kemudian adalah Yesus itu diselamatkan, diangkat ke langit. Kan itu yang terjadi. Nah, lalu kemudian ketika sahabat saya, ya terutama daripada sahabat saya Bang Luga, mengatakan sesuatu bahwa Yesus itu duduk di tangan kanannya Bapa, oleh karena itu adalah merupakan Tuhan itu sendiri, itu keliru Bang. Kenapa? Di dalam Keluaran 15 nomor 6, di situ dikatakan tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuhmu. Jadi bukan kemudian yang dikatakan yang duduk di sebelah kananlah Tuhan, tapi tangan kanannya yang kemudian yang menjadi Tuhan itu sendiri. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Itu yang terjadi. Jadi bukan yang duduk itu hanya diberi kuasa untuk kemudian menghakimi daripada ke-12 suku Bani Israel. Ini yang harus dipahami lebih jauh oleh Bang Luga, supaya kemudian jangan membias kemana-mana orang yang kemudian disebut sebagai Adonai kemudian duduk menjadi Yotihapave atau Hasem itu sendiri.
Gitu Saya loh, jawab Pak. sedikit ya. Oke, saya jawab sedikit. Lanjut. Yesus duduk di sebelah kanan Ya. Bapa, ya. Duduk sebagai raja. Itu yang harus kamu garis bawahi. Lalu Bapaknya raja bukan? Bukan. Jabatan Bapa, dengerin ya, jabatan Bapa dengan jabatan raja itu beda. Kalau Bapa itu bukan raja, Bapa itu kerjanya ngasih makan anak, menyediakan kebutuhan anak, menyediakan segala sesuatu, itu adalah tugas Bapa, Jadi bukan tugas Bapak bukan raja. Yesus di sana ya? Jadi gini, Iya, iya. Bapa ini lebih tinggi dari raja. Ya, jabatan Bapa itu lebih tinggi dari Yesus. Ya, maka tapi yang diberikan kuasa sebagai raja itu Yesusnya, bukan Bapaknya. Bapak itu tidak punya, Bapak itu cuma menentukan saja, mengarahkan, mendesain, menentukan, tetapi bukan memutuskan. Yang memutuskan itu seorang raja. Makanya kalau Bapak jabatannya bukan raja, jadi dia tidak bisa, dia hanya menentukan, tetapi yang memeteraikan keputusan itu adalah seorang raja. Sama seperti misalnya saya kasih kamu cek 50 juta, tapi kalau nggak ada stempel itu nggak akan berlaku. Demikian juga Bapak hanya menetapkan yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, tetapi yang memeteraikan itu menjadi resmi itu adalah seorang raja. Makanya Bapa memberikan kuasa kepada anaknya, duduk di sebelah kanannya adalah kekuasaan sebagai raja, bukan kekuasaan sebagai nabi. Gitu. Nah, kenapa Bapa memberikan kekuasaan kepada raja, sebagai raja kepada anaknya? Karena anaknya ini adalah dirinya sendiri, firman-Nya. Tidak mungkin Bapa tidak mungkin Bapa memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada ciptaannya, nggak mungkin. Kalau diberikan segala kuasa di bumi misalnya kepada malaikat, Bapaknya bisa dikudeta habis. Kan dikatakan kan segala kuasa di bumi, di surga telah diberikan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu Yesus bisa mengkudeta Bapa? Nggak bisa, karena Yesus dan Bapa itu satu, nggak bisa. Nggak mungkin saya muka saya sendiri, nggak mungkin kan. Tapi kalau saya nunjukin mukanya si Andi bisa, karena dia bukan saya, gitu loh. Jadi karena Bapa dan Yesus itu adalah satu, kan dia cuma firman yang mengambil tubuh, lalu tubuh itu duduk di sebelah kanan Allah. Makanya Bapa memberikan kekuasaan sebagai raja. Coba buka Daniel 7 ayat 10, saya bacakan ya. Oke. Silakan Bang Juma. Daniel 7 ayat 10. Jadi supaya kita tahu bagaimana kekuasaan Bapa kepada Yesus itu, apakah kekuasaan sebagai nabi atau kekuasaan sebagai raja. Saya bacakan Daniel 7 ayat bentar, ayat 13. Nih, Jalan dulu baru sampai 13 baru itu. 13 sampai 14. Dan aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang di tengah awan-awan seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak pernah musnah. Jadi Bapa memberikan kepada Yesus itu bukan kuasa, tetapi kingdom. Kerajaan dikasih sama dia. Nah, lalu bagaimana dengan murid-murid Yesus? Yang mereka itu bertahta di sekeliling tahta itu. Itulah yang disebut 24 tahta, 24 tua-tua. Oke Bang Luga. Biar ditanggapi Bang Juma dulu. Lalu di tengah-tengah tahta itu adalah tahta Bapa dan tahta anak domba. Inilah dikatakan bahkan 24 tua-tua itu sujud menyembah di hadapan anak domba dan di hadapan Bapa. Dan Yesus tidak sujud, dia tetap duduk di singgasana. Jadi itulah yang perlu Bang Juma ketahui, bahwa pemberian kekuasaan kepada Yesus adalah bukan kekuasaan sebagai nabi, tetapi kekuasaan sebagai raja. Yaitu Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, di sorga dan di bumi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Makasih Bang Luga ya. Jadi kalau misalnya Abang mengatakan hal seperti itu, ya itu sah-sah saja. Abang kan orang Kristen.
Tapi orang yang memahami lebih awal daripada kitabnya Bani Israel itu tidak sama sekali seperti yang Abang Saya potong pahami, ya. sedikit, saya potong sedikit aja ya, sedikit aja. Di mata Yesus, Silakan. kan kamu kan selalu membangga-banggakan, menuhan-nuhankan rabi-rabi Israel, salah satunya si Billy dan kawan-kawan. Kamu kan ngebangga-banggain mereka ya. Di mata Yesus ini mereka ini keturunan ular beludak. Dan lalu kamu ngapain ngebangga-banggain sesuatu yang di mata Tuhan saya mereka adalah keturunan ular beludak. Di mata kamu dia adalah orang hebat, tetapi di mata saya dia ular, keturunan ular beludak. Oke, silakan. Jadi gini Bang, saya tidak pernah sedikit pun di dalam menjabarkan materi lintas agama kemudian membawa-bawa orang ini. Saya by data aja Bang. Di dalam Yohanes 5 nomor 27, di situ dikatakan Yesus diberi kuasa. Kekuasaan yang diberikan oleh Yesus itu diberi kuasa untuk menghakimi. Iya, bukan cuma menghakimi, kekuasaan sebagai raja. Jangan dipotong-potong. Itu tidak disebut sebagai raja Bang. Dan ia memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Hakim aja itu, Nabi itu nggak punya kuasa menghakimi loh. Ada nggak Nabi-Nabi menghakimi? Nggak ada. Yang bisa menghakimi itu cuma Tuhan. Oke, lanjut. Oke, itu. Lalu kemudian di dalam konsep yang kemudian Bang Luga jabarkan yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, Bapa itu bukan raja. Itu nabrak semua apa yang kemudian menjadi keyakinan praktisi Yudaism berdasarkan kitab mereka. Kalau kita melihat Mazmur 10, 16, Mazmur 24, nomor 7, nomor 8, Mazmur 44, nomor 4, Mazmur 4, 47, nomor 6 sampai 7, Mazmur 74 dan seterusnya. Bani Israel itu ya mengakui bahwa Allah itu adalah raja. Iya, raja untuk Israel, berarti tatanya di Israel. Coba tunjukin gimana tatanya Tuhan. Loh, kan katanya Tuhan itu raja Israel. Tunjukin kepada saya kapan Tuhan semesta alam duduk di Israel. Tunjukin nama saya, kapan? Tunjukin. Dalilnya itu sangat jelas loh Bang. Iya, dalilnya faktanya mana? Kita ngomong dalil, faktanya harus ada dong. Bagaimana kemudian dikatakan di dalam Mazmur 47 nomor 6 sampai nomor 7 misalnya, di situ dikatakan bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah dan bermasmurlah bagi raja kita, bermasmurlah sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Di mana, di bumi mana dia raja? Saya mau lihat di bumi bagian mana dia raja. Saya mau lihat, coba kita. Loh, kita ngomong harus jelas. Katanya kamu di seluruh bumi Bang. Datanya sudah jelas. Gini, Juma raja di Cianjur. Besok saya cek ke Cianjur. Benar nggak kau raja? Kalau nggak ada, berarti kau bohong. Ya biarkan Bang Juma kelarin dulu. Jadi di situ dikatakan, bahwa Allah itu adalah raja seluruh bumi. Maka berbaktilah dengan nyanyian pengajaran. Nah, pada saat Daud menyebutkan ini, di sini Yesus belum ada, tapi sudah ada raja. Siapa raja itu? Dialah yang disebut mereka dengan sebutan Hasem. Gitu loh Bang. Nah, lalu kemudian di dalam Mazmur 74 nomor 12 itu nyata dikatakan, namun Engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas muka bumi. Itu nyata. Nah, lalu kemudian ketika Abang mengatakan tidak ada, Bapak itu bukan raja, ya, justru kemudian bagaimana Yesus menyebut Tuhannya itu satu-satunya Allah yang benar, berarti merujuk kepada sang raja yang disembah oleh Bani Israel jauh sebelum Yesus itu datang, jauh sebelum Kristen membuat tuhanan baru dari bentukan manusia, lalu kemudian dilantik menjadi raja. Gitu loh Bang Luga. Jadi ucapan Anda tadi Bang yang mengatakan Bapak itu bukan raja itu terbantahkan oleh kitabnya Bani Israel. Begitu Bang. Oke, saya jawab ya. Ini ya. Ini Mazmur Daud, ayat-ayat yang Anda kutip itu paling banyak saya tulis di dalam buku saya ini ya. Jadi saya udah sangat menguasai itu. Jadi gini, Jul, Allah adalah Raja Israel. Daud berkata Allah adalah Raja Israel. Lalu otak kita berpikir begini, oh ya, gue pengen lihat di mana dia di Israel jadi raja. Gitu cara ngeliatnya. Besok saya beli tiket ke Israel, saya mau lihat benar gak Tuhan duduk di Israel. Ternyata kita di Israel nggak ada Tuhan, yang ada cuma tahta kosong. Berarti ini nggak benar. Apakah Alkitab tidak benar? Tidak. Lalu gimana artinya? Ini dikatakan Allah Raja Israel, Raja seluruh bumi. Ini bentuk nubuatan Bang Jul. Ini nubuatan.
Nubuatan itu artinya nanti akan terjadi bahwa Tuhan akan menjadi raja di Israel. Bagaimana caranya Tuhan menjadi raja di Israel? Apakah Tuhan turun dalam api? Tidak. Apakah Tuhan turun dalam awan? Tidak. Karena dikatakan dia akan duduk di atas tahta Daud. Tahta Daud itu dari kursi biasa, bro. Berarti satu-satunya adalah Tuhan menjadi raja di Israel. Otomatis dia wajib jadi manusia, karena dikatakan kecuali dia dibilang dia raja di langit. Kalau dia raja di langit, nggak perlu kita cari di Israel atau di Yehuda, karena dia bilangnya dia raja di langit. Tapi karena dia dibilangnya raja di Israel, kita cek belum ada. Berarti kapan? Oh, berarti belum terjadi. Berarti pada waktu, aduh Tuhan. Berarti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, disitulah ayat ini digenapi. Pada waktu King of King datang, kan akan turun di Bukit Zaitun di Yerusalem, dan akan memerintah raja seluruh bumi selama 1000 tahun. Disitulah ayat ini digenapi. Jadi ayat ini masih ayat nubuatan. Ini belum terjadi. Halo? 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 Lanjut. Kedengaran? Iya, jadi ayat ini masih nubuatan sebenarnya. Tuhan akan duduk di atas tahta Daud. Emang Tuhan udah duduk? Belum. Besok saya beli tiket, saya cek. Benar nggak Tuhan duduk di atas tahta? Belum ada di Israel Tuhan. Kapan Tuhan datang? Nanti pada waktu King of King datang di Bukit Zaitun, dia akan duduk di atas di atas tahta Daud. Inilah ayat ini baru digenapi. Jadi ayat Tuhan menjadi raja ini belum digenapi, bro. Yang bisa menggenapi itu cuma Yesus. Makanya kalau kau bawa orang Israel kayak si Billy dan kawan-kawan, rabi-rabi Singar, itu tukang sayur. Itu kalau bukan tukang sayur lontong, Bang. Iya, itu kalau si Rabi Taufia Singar itu kalau depan saya gambar yang paling bolak-balik mukanya itu. Si Taufia Singar aja udah pernah gue banting di Hotel Cipta Jakarta, kok gimana sih? Jangan kau andalin mereka itu orang yang masih perlu masih berobat, masih sakit. Jadi ayat ini digenapi nanti pada waktu The King of King datang baru digenapi lah Mazmur 47, Allah raja seluruh bumi. Oke. Karena Tuhan kan masih di atas. Oke. Silakan Bang Juma mau ketawa, silakan Bang Juma. Iya. Ya, sorry Bang Luga ya, saya merasa terhibur dengan apa yang. Iya iyalah. Harus terhibur lah. Jadi gini Bang. Ya silakan. Saya hanya ingin mempersempit, mengerucutkan ya materi kita siapa Yesus menurut Yesus. Gini loh, di dalam surat Paulus ke jemaat Roma, di Roma 1 nomor 25 ya, di situ diterangkan bahwa Allah yang benar, ya Allah yang hak, kemudian mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta melainkan yang diciptakan. Justru yang diciptakan itulah yang kemudian mereka sembah dan mereka layani. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya Nah, ini kalau kita berbicara mengenai dalil ini Bang, merujuk kepada ajaran Yesus kepada Bani Israel. Menurut Yesus, siapakah pencipta yang dimaksud? Ya, apakah Yesus atau ada oknum lain yang kemudian Yesus sebut dengan sebutan Bapa? Coba Bang Luga, ini terkait dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan saya sudah menjawab bahwa orang-orang Bani Israel, praktisi Yudaism hari ini, terlepas dia yang nama-nama yang Anda sebutkan, itu saya tidak pengaruh karena saya bawa data. Ada data di dalam kitab yang kemudian Bang Luga juga imani sebagai kitab suci kan gitu ya. Nah, ketika dikatakan bahwa siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya yang perkasa, Tuhan perkasa dalam perang. Ini kemudian orang yang mengimani Yesus, karena dia anggap Yesus itu adalah Tuhan, maka semuanya dinobatkan kepada Yesus, meski tidak pas, gitu ya kan? Nah, kembali kepada Roma tadi, siapakah kemudian pencipta yang kemudian dikatakan oleh surat Paulus kepada jemaat Roma ini? Yesus kah pencipta di situ atau justru Yesus yang adalah ciptaan? Yohanes 17 ayat 14 berkata ya, Yesus berkata, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Yesus berkata lagi, ya Bapa, dengar dulu. Yesus berkata, ya Bapa, segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku. Udah jelas dari ucapan Yesus bahwa memang
coba kita baca Ibrani ya, Ibrani pasal 1 ya, Ibrani pasal 1. Kalau yang kayak gitu kan, anakku juga bisa, apa yang punya abah punya aku juga, tapi bukan aku dan anakku itu beda. Nah, sekarang saya tanya, memang Nabi bisa memiliki langit dan bumi? Kalau memang Nabi bisa beli langit dan bumi, besok sama Nabinya saya beli. Yang bisa memiliki langit dan bumi itu cuma Tuhan. Makanya Yesus bilang, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Nabi siapa yang berani ngomong kayak gitu? Makanya Yesus berkata nih ya, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya yang telah ditetapkan berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Boleh saya tanggapi, Bang? Ya, dan ucapan-ucapan Yesus juga sudah ucapan Yesus. Jadi gini, jadi begini Bang Luga. Kalau misalnya Bang Luga mengatakan bahwa Nabi mana yang pernah mengatakan segala yang Bapak punya, aku juga punya. Ya, ini bukan mencerminkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak, tapi Yesus mengklarifikasikan dirinya yang kemudian muncul, yang kemudian diutus kepada orang yang menolak dirinya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bahwa dia itu adalah Mesias, bahwa dia itu adalah Nabi, dia adalah kuasa di bumi dan di surga, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Berarti sekarang itu kuasa. Nah, coba. Itu perkataan Yesus. Berdasarkan hasil investigasi dari pengarang kitab Anda. Tapi jangan lupa Bang. Kamu dari mana? Tunggu Bang Luga. Sabar Bang Luga. Nanti tak cipok nanti kalau saya lagi ngomong. Ya, nanti kok cipok. Cipok pakai kaki maksudnya Bang. Gini loh Bang. Kalau misalnya Bang Luga mengatakan bahwa Yesus mengatakan segala kuasa. Nah, saya bisa bertanya sebaliknya, ada tidak Nabi yang pernah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nabi mana yang pernah mengatakan itu? Abraham? Tidak. Musa? Tidak. Siapa lagi? Daud tidak pernah. Justru Yesus yang Tuhan itu yang mengatakan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba Nabi mana yang pernah mengatakan itu? Artinya bahwa kalau hanya pernyataan bahwa kuasa langit, kuasa bumi diberikan kepada saya lantas kemudian menjadi Tuhan, kan dia diberi kuasa. Makanya saya katakan tadi di dalam Yohanes 5, bahkan endingnya di dalam Yohanes 17 nomor 7, bahwa mereka semua, siapa mereka ini? Bani Israel, murid-muridnya yang asli. Mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Artinya apapun yang kemudian menjadikan Bang Luga menuhankan Yesus hari ini, karena Yesus punya kuasa, karena Yesus begini dan begono, Yesus akui itu semua dari Tuhannya. Jadi gugurlah semua itu, Bang. Begini loh, simple banget sebenarnya. Segala kuasa di bumi, segala, bukan seuprit, segala. Kalau segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepada Yesus, nah kau mau tinggal di mana? Gue tanya. Iya, tapi kan dijawab oleh Yesus, Bang. Dijawab oleh Yesus bahwa segala yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Iya, jadi Bapa telah memberikan kepada anak tunggalnya. Dengerin. Bapa memberikan segala kuasa itu kepada anak tunggalnya, bukan kepada kandungnya. Nah, berarti Yesus posisinya adalah orang yang menerima kuasa. Iya, sebagai yang diberi. Ya, siapa yang memberi? Bapak. Siapa yang memberi? Yesus. Bapak. Yes, siapa yang menerima? Yesus. Nah, tapi siapa yang berkuasa? Loh, sekarang kalau sudah dikasih semua, sekarang saya tanya, kecuali misalnya ya, saya misalnya bos, saya kasih kamu 1 juta, uang saya 1 triliun, masih ada sisanya 900 juta lagi misalnya. Nah kalau ini dikasih semuanya, buktinya Yesus tidak tahu. Buktinya Yesus tidak tahu kapan kiamat. Nggak dikasih tentang kiamat. Dengerin ya. Yang diberikan kepada Yesus itu adalah kuasa, bukan pengetahuan. Dengerin dulu ya. Kuasa. Bedanya, Bang. Kuasa dan pengetahuan itu beda dong. Ketika Yesus tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan, berarti dia tidak punya kuasa tentang itu. Dia kuasa apa coba dikasih ke Yesus? Ketika dia di bumi, apa kuasanya Yesus? Dengerin ya. Kuasa itu berbicara tentang tenaga, power.
Ya, tetapi kalau hikmah, pengetahuan itu memang milik Bang Bapa. Luga. Jangan dulu, ya, jangan Bang Luga dulu. Kekuasaan sorga dan bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, usirlah setan-setan dalam namaku. Yesus tidak berkata, usirlah setan-setan dalam nama Bapakku. Atau usirlah setan-setan dalam nabi-nabi. Tetapi Yesus berkata, usirlah setan-setan atas namaku. Karena kenapa? Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menghancurkan Lucifer, itu ada dipegang oleh nama Yesus. Kalau Yesus tidak memiliki kuasa di bumi dan di sorga, Yesus tidak akan pernah berkata, usirlah setan dalam namaku. Iya, tapi faktanya orang-orang yang menggunakan nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus. Itu lagi jurus. Ya kan Bisa nggak jurus? Sekarang saya tanya, bisa nggak jurus kamu lain dari itu? Saya udah bosan dengernya itu mulu jurus kamu. ya, Bisa nggak katakan dulu yang itu, Bang. Katakan dulu yang itu. Coba. Aku bilang Orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu justru diusir oleh Yesus. Gimana ceritanya? enggak, saya tanya, ini kan jurusnya Ustadz Kainama ini kan sebenarnya kan. Kok naik nama pula? Iya, itu jurus andalannya si Ustadz Kainama. Maksud saya Itu ada di kitab Anda gitu loh. Masalahnya ada di kitab Anda yang menyatakan nanti itu, saya jawab. gitu. Nanti saya jawab juga. Maksud saya masih ada nggak jurus yang lebih ngeri dari situ? Ada nggak jurus kamu? Apa udah mentok di situ aja? Biar saya jawab. Oh, mengenai Yesus. Enggak, maksudnya kok jurus kamu cuma itu aja. Di dalam nama Yesus saya diusir, lalu kamu mau Itu jawab? aja abang nggak bisa bantah gimana Oke, kok. Ternyata sekarang- yang diusir itu adalah orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Itu gimana? Sekarang saya begini ya, sekarang saya jawab. Bang Luga jangan maksa Bang Juma asumsi. Ya kalau itu ya itu, nggak boleh asumsi. Enggak, maksud gue kok jurusnya itu mulu gitu, nggak ada yang lebih keren gitu loh. Ngarang apa? Nggak boleh ngarang di sini. Ya itu sudah hal kalau pakai jurus itu aja nggak berkutik kamu Luga. Ini jurusnya si Ustadz Kainama dulu waktu lawan saya di Sarina Konvensional dalam hati saya. Ini orang kok jurusnya ini mulu gitu loh. Boleh nggak bikin bentar Bang Juma 2 menit sama Luga ya. Bang Luga, tadi kan Anda mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Lukas 16:19 tuh. Saya Kan, jawab dulu, ya, saya sebentar jawab dulu, ini dulu saya dulu. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Dulu. Saya mau jawab dulu sebentar. Aduh. Sebentar, sabar. Iya. Saya jawab dulu. Iya. Gini. Yang warasnya mengalah. Masalah mengusir setan ditolak oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 andalannya Ustadz Kainama sama si Jul. Ya, saya jawab sekarang. Lukas 10 ayat 20 Yesus berkata, murid-murid berkata, Tuhan kami udah mengusir setan atas namamu. Ya, setan-setan takut kepada kami atas namamu. Lukas 10 ayat 20 lo baca, Yesus berkata, berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga. Terus? Itu ucapan Yesus. Lalu kenapa orang yang mengusir setan dalam nama Yesus diusir? Kenapa? Karena mereka ini tidak tulus. Apabila mereka mengusir setan dalam nama Yesus, mereka misalnya pergi ke diskotik, itu asumsi, Bang. berbuat makanya Asumsi Lukas, itu. dengerin dulu, Yang diusir yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus yang di Iya, surga, Bang. lo mengusir setan atas nama Yesus itu kehendak Bapa, kan Yesus yang suruh. Gimana sih lo? Iya, tapi orang itu bisa saja mengusir setan dengan nama Yesus, tapi tetap diusir karena mereka tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Dengerin dulu. Oke, sebentar. Matius, Mau bentar. Mas. Murid Yesus Sudah, itu bentar ya. bentar dulu Pak. Ini ada yang di live comment. Yang di live comment yang ada nantang-nantang dengan Mas Juma, silakan masuk. Itu link Zoom sudah saya pin. Silakan masuk ya, jangan keluar-keluar di live comment percuma. Di sini ada Bang Luga juga, temani Bang Luga di sini. Halo, masuk. Silakan, Mas. Halo. Yang halo siapa nih? Ya, siapa yang halo ini? Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bentar ya. Kalau Muslim standby dulu ya. Kalau Silakan. yang Muslim ya, standby dulu, Ya, standby ya. dulu. Oke, Saya silakan ya. Luga dan Jadi ya, Matius 19 ya, murid-murid Yesus itu kan semua mengusir setan atas nama Yesus. Buset. Apakah upah mengusir setan atas nama Yesus? Kita buka Matius 19. Ini udah mengusir setan atas nama Yesus nih. Murid-murid nanya nih, Tuhan kami mengusir setan atas namamu. Upah kami apa? Langsung kita bacain aja ya. Jadi Ya. langsung kita bacain aja. Jangan digoyang-goyang gitu, pusing kepalaku. bentar. Ini punya saya gak ini nih. Ini saya Jangan digoyang-goyang. ya, Matius 19. Waduh.
Bang Luka makin ganteng aja ya Bang. Iyalah, namanya juga Tuhan mau datang, kita harus ganteng, jangan kayak tukang gorengan. Tuhan mau datang. Naik apa Tuhan juga? Ini Tuhan udah mau datang, masih Tuhan mau datang, jangan banyak ketawa. Tuhan mau datang. Sekarang Tuhan nggak ada, belum datang. Tong saya, nih. Kan, katanya gini. Lalu Petrus menjawab, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut. Tuhannya datang itu? Bentar dulu. Lalu jawab Yesus, apa upah kami Tuhan? Kami telah mengikut Engkau. Yesus berkata, sesungguhnya apabila penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan akan duduk juga di atas 12 tahta menghakimi ke-12 suku Israel. Dan barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, perempuan, bapak ibunya dalam namaku, ia akan menerima, bentar dulu, ia akan kembali menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Menerima upah 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal karena mengusir setan atas nama Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Yesus. Kan mengusir setan kan perintahnya Yesus. Kalau emang kau mau mencipok setan sehingga kau pengusiran setan kau tolak. Ini si Juli ini lama-lama saya cuma mengusir setan nggak boleh sama dia lama-lama. Jangan ketawa. Sugiono jago juga tuh Bang ngukir setan Bang. Bagus Pak Sugiono, hebat loh. Siapa Sugiono yang mana? Kita kalau kata Bang Luka. terus berkata usirlah setan, berarti kamu mau mencipok setan dong Datu. Kamu sama setan karena kamu mengusir setan nggak mau. Kalau yang setahu saya sih yang musir-musir setan tuh dukun-dukun itu dukun berat. Yang jadi masalah itu ada dari golongan yang mengusir setan pakai nama Yesus. Yang kelak diusir itu yang jadi masalah gitu loh Bang. Makanya saya bilang mengusir setan itu bukan satu-satunya syarat masuk surga. Mengusir setan harus juga menjaga kekudusan, jangan mencuri, jangan bercabul, jangan Diusir sama Yesus, hanyalah kau dari hadapanku. Kau sekalian membuat kejahatan. Diusir bukan karena mengusir setannya, bukan. Oh itu gimana sih Bang Luka ayatnya begitu? Diusir bukan karena mengusir setannya itu gimana sih? Aku kok sampai bingung ini. Kan saya bilang, memang mengusir setan itu dosa. Kalau enggak bilang, kalau dosa mengusir setan, berarti kau besok cipok aja setan supaya kau masuk surga. Itu arahnya. Mengusir setan atas nama Yesus. Yesus Apakah di sini itu ada yang pusing? Kok pikiran saya itu jangankan saya, yang lainnya mungkin pusing ya ini ya. ada Ibnu Kolom masuk. Kalau saya mah udah biasa deh. Nggak usah pusing Bang. Gini aja. Bodrex Ini Sabar ya, yang lain. Sabar. Kalau saya dengan Bang Luka mah biasa. Makanya kalian Tutup cuma Bang Luka, suaramu. Luka 10 ayat Sip. Betul Bang Luka, kembali ke topik tadi. Saya bener ini, serius nih, ada netizen yang bertanya Bang Luka. Waktu Yesus duduk di sebelah kanan, Markus 16:19 kan itu naik. Ya sebelah kanan gitu ya. Kan kuburan kosong Bang Luka. Yesus itu ke surga duduk di sebelah kanan sama fisiknya apa rohnya saja Bang Luka? kamu jangan ngalihin suasana dulu. Saya mau jawab yang tadi dulu. Kamu jangan duluan. Saya bilang di sini ya. Kita hormati. Tuhan, setan-setan Lukas 10 ayat 17 ya. Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu jawab Yesus apa? Namamu akan terdaftar di sorga. Jadi Yesus jelas-jelas mengatakan karena mereka mengusir setan, namanya terdaftar di sorga. Lalu bagaimana dengan Matius 7 ayat 21 itu? Itu beda konteks. Itu habis mereka mengusir setan, mereka misalnya mencuri uang gereja atau mereka bercabut. Nah, kan banyak juga pendeta-pendeta yang bisa mengusir setan tetapi tingkah lakunya nggak benar, kan banyak juga. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu diberikan kuasa mengusir setan, kamu juga harus mentaati firman yang lain. Bukan mengusir setannya yang salah. Setan-setan itu diusir bagus. Kalau kau tidak setuju setan diusir, besok setannya kuperintahkan ke rumah. Kalau mengusir setan atas nama Yesus boleh nggak? Justru itu perintah Yesus. Nah Yesus menolak nanti. Hanyalah kau di hadapanku. Tolak itu bukan karena dia mengusir setan atas nama Yesus, tapi karena dia mengandalkan karena dia pernah mengusir setan, dia minta masuk surga. Padahal dia misalnya berlonte misalnya kan, berzina.
Coba jelaskan lu Ustaz Juma lagi deh. Sebentar bang. Sebenarnya satu pertanyaan ini bang kepada Luga Tabur. Sebentar bang, sebentar. Ini urusannya Bang Juma, nggak boleh ya. Sementara di sini aja. Bang Juma silakan terangkan itu. Mengusir setan, nyala kau di hadapanku. Silakan Bang Juma. Jadi gini bang, itu bukan inti pembahasan bahwasanya Yesus itu orang yang mengusir setan itu hebat dan seterusnya dan seterusnya. Memang dulu ya pada saat zamannya Yesus, orang-orang yang taat kepada Yesus, orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus, setia terhadap pengajaran, menerima perkataan Yesus, mengimani Yesus sebagai Mesias utusan Tuhan. Orang-orang ini boleh jadi mereka memang diberi mujizat. Kenapa? Ya layaknya orang beriman di kalangan orang Islam. Banyak di antara mereka yang mendapatkan kejadian yang luar biasa terhadap dirinya. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang mendapatkan karamah, ya, para wali itu bisa melakukan hal-hal ajaib yang mungkin ya menurut pandangan menurut pandangan manusia biasa itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa celakalah orang yang mendirikan sholat. Nah, ternyata orang yang mendirikan sholat itu yang dimaksud adalah mereka yang lalai terhadap sholatnya. Nah, sama ketika di dalam kitabnya teman Kristen juga dikatakan juga akan diusir orang-orang yang melakukan mujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Poinnya kemudian mereka memang terbagi dua golongan. Ada yang mengusir setan, ada yang bernubuat, ada yang bermujizat ya, dengan nama Yesus dan juga melakukan kehendak Bapa. Ada juga yang melakukan hal yang sama tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Contoh misalnya, contoh misalnya ketika Bapa mengatakan jangan ada sembahan lain di hadapanku. Orang Kristen melakukan mujizat tetapi juga melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Apa itu? Menjadikan Yesus yang adalah manusia itu setara dengan Bapa Tuhannya Yesus. Inilah yang kemudian diusir. Oke, boleh saya tanya nggak, Bang Jo? Jadi yang diusir itu adalah orang-orang Kristen. Itu finalnya di situ. Boleh nggak saya bertanya sama Bang Jul? Boleh nggak saya bertanya? Boleh dong, Bang. Siapa yang menyuruh orang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa itu? Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Coba anda tunjukkan dalilnya. Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Ya ampun. Ayo. Ada nggak? 1, 2, 3. Ada dong. Sabar. Kau jangan ketakutan. Yesus berkata, iya, Markus 16 saya baca ya. Markus 16. Oke. Katanya ada. Markus 16 berapa bang? Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir. Saya minta perintahnya, Bang. Halo. Oh, nanti kalau enggak Nyambung itu, Bunda. Ya. Gak usah pengke, bukan begitu. Hitamnya Luga bermasalah ini hitam, sehitam Ya. warnanya Mas Luga. Orangnya Lah iya, soalnya bermasalah, mudah-mudahan orangnya nggak bermasalah. Luganya bermasalah ini, kameranya Ayo, maksudnya. Bang. Ada bin Juma mau masuk tuh. Ayo, Bang Luga. cuma ini aja bang Luga itu Bang, camnya begini aja, saya Camnya bermasalah itu Bang.